Airlangga Hartarto hadir di buka puasa bersama di Nasdem Tower. Ada Mas Anies Baswedan, Pak Surya Paloh, AHY, dan beberapa tokoh partai politik lainnya. Kata PAN, tidak mungkin Partai Golkar keluar dari koalisi Indonesia Bersatu. Emangnya PAN kemarin tidak dengan Mas Ganjar? Apakah ini pertanda Golkar akan masuk ke koalisi Indonesia Bersatu atau sebatas silaturahmi? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Dinamika menuju 2024 menunjukkan yang bagus, maksudnya cair dalam komunikasi politik antar partai politik yang sementara ini kelihatannya membuat kelompok-kelompok sendiri. Ayo kita baca di beberapa media, karena koalisi Indonesia Bersatu Golkar, P3, PAN sepertinya akan pecah, dan koalisi Indonesia Perubahan kelihatannya akan ada tambahan nutrisi. Kita baca di beberapa media. Pertama kita lihat di Kompas, buka puasa bersama di Nasdem Tower, Airlangga Hartarto hingga AHY hadir. Selanjutnya di Detik, momen Anies, Airlangga hingga AHY duduk semeja di acara buka bersama Nasdem. Oh, ini sesuatu ya, duduk satu meja, meskipun sebetulnya biasa, tetapi karena mendekati 2024 pasti interpretasi beragam. Selanjutnya kita melihat di Sindo News, ini jarang-jarang Sindo kita jadikan referensi. Airlangga ikut bukber di markas Nasdem. PAN yakin Golkar setia di koalisi Indonesia Bersatu. Hai PAN, kemarin dekat dengan Mas Ganjar ya, Golkar cemburu loh ya. Kemudian kita lihat di Kumparan, buka bersama di Nasdem Tower, Anies, AHY, Airlangga hingga JK hadir. Kalian memilih yang mana? Jarang-jarang kita memilih Kumparan. Ayo kita baca di Kumparan. Selanjutnya nanti di beberapa yang lain kita jadikan tambahan. Buka bersama di Nasdem Tower, Anies, AHY hingga Airlangga hingga JK hadir. Jakarta, Kumparan, Partai Nasdem mengadakan buka puasa bersama di hari ketiga Ramadan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Nasdem mengundang baca pres Anies Baswedan serta sejumlah pimpinan parpol di parlemen. Temanya adalah buka puasa bersama. Pantauan Kumparan di lokasi, Ketua Nasdem Surya Paloh memasuki ruangan bukber sekitar 17.23. Ia didampingi Anies, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Demokrat, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Tanya Pak, hanya itu? Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, serta Waketum P3 Rusli Effendi juga terlihat mendampingi Paloh. Mereka duduk bersama dalam satu meja. Oh, ngeri. P3 Golkar. Tapi apakah betul akan bergabung? Kita lanjutkan. Mereka terlihat saling berjabat tangan hangat satu sama lain. Anies duduk di samping Paloh dan AHY, sementara itu JK duduk di sebelah Paloh. Oh, ini kok kelihatannya mau pendaftaran ke KPU. Sejumlah elit Nasdem juga terlihat hadir seperti Rahmat Gobel, Lestari Murjiat, Syahrul Yassin Limpo, hingga Ahmad Sahroni juga hadir dalam acara tersebut. Elit Demokrat dan PKS hingga Golkar juga terlihat hadir, seperti Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, hingga Rizal Malarangeng. Jadi tokoh-tokoh itu. Acara dibuka dengan tari-tarian dan doa bersama. Setelah itu buka puasa dilakukan setelah adzan maghrib saat ini dan selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tapi di tempat lain, tadi di Sindo News, Airlangga ikut buka bersama di markas Nasdem. PAN
yakin Golkar setia di Koalisi Indonesia Bersatu. Ini yang disampaikan oleh Waketum PAN Viva Yoga Mauladi merespon kehadiran Airlangga Hartarto di markas Nasdem. Yoga meyakini Golkar tetap setia dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu merupakan koalisi Pilpres 2024 yang Golkar, P3 sama PAN. Pecinta masa depan negeri. Bagaimana suasananya? Karena beberapa waktu yang lalu juga ada informasi ada partai politik yang sudah mau merapat mendekati Koalisi Indonesia Bersatu. Apakah itu yang maksud adalah Partai Golkar? Atau kalau P3 kan yang hadir bukan ketua umumnya, Rusli, itu adalah salah satu wakil ketua umum. Jadi mungkin agak jauh, tapi kalau Airlangga Hartarto Golkar, dan apakah betul Koalisi Indonesia Bersatu akan buyar? Karena beberapa waktu yang lalu Mas Ganjar, maksudnya PAN, mendekati Mas Ganjar dan memberikan apresiasi bahwa Mas Ganjar layak untuk maju dan selanjutnya bisa dilihat di konten selanjutnya. Menurut analisis saya, pertama, bahwa keberadaan pertemuan elit politik, di situ ada Pak Surya Paloh yang mengundang, begitu juga partainya, ada Mas Anies Baswedan sebagai calon yang dihadirkan oleh Nasdem, termasuk PKS dan Partai Demokrat, AHY, PKS, Pak JK, Airlangga Hartarto, Rusli dari P3 hadir. Menurut saya ini adalah sebuah momentum yang indah di bulan Ramadan. Substansinya adalah mereka membangun silaturahmi. Ini adalah sesuatu yang baik. Silaturahmi dibentuk dalam buka puasa bersama, dan itu agak berbeda dengan tradisi yang ada di Timur Tengah ya. Tradisi di Indonesia itu kan buka puasa bersama itu menjadi sebuah magnet silaturahmi, tidak hanya di lingkungan partai politik, di semua kelompok, semua jamaah itu sering membangun, menjalin silaturahmi di buka puasa bersama. Adapun kalau di masjid-masjid, hampir setiap hari juga ada buka puasa bersama, tetapi temanya adalah bagaimana membangun soliditas ke masjid tersebut. Tetapi kalau ngomong seperti keberadaan partai politik, ini adalah mencairkan suasana, membuat silaturahmi yang bagus. Lebih khusus adalah tema politik menuju 2024. Sehingga kalau menurut saya sih ini sesuatu yang ya biasa saja, hanya karena mendekati 2024 mempunyai sumbangsih atau mempunyai interpretasi yang spesial. Apalagi Partai Golkar, Airlangga Hartarto pertama kali membangun Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3. Meskipun sampai hari ini belum muncul yang namanya siapa bakal calon presidennya, siapa bakal calon wakil presidennya, tetapi at least sejak awal Airlangga akan selalu ditampilkan terdepan. Tetapi kan memang masih proses ya semuanya. Pernah juga berdekatan dengan Erick Thohir, Mas Ganjar yang terakhir. Itu yang ditampilkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Pada posisi yang lain ada Koalisi Perubahan yang temanya, maksudnya koalisinya adalah Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Ini koalisi yang berbeda dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Sehingga pada silaturahmi atau Ramadan menjalin silaturahmi dengan buka puasa bersama, menurut saya ini kok malah menyambung atau mencairkan kebukuan yang selama ini mungkin ada titik-titik yang beku gara-gara sudah membangun koalisi jauh sebelum Oktober, November pendaftaran di KPU nantinya. Jadi ini menurut saya baik-baik saja, dan ini bukan tampilan politik identitas, bukan, ini silaturahmi, bagaimana mencairkan suasana. Yang kedua, apakah Airlangga Hartarto akan bergabung ke Koalisi Perubahan?
dan keluar dari koalisi Indonesia Bersatu. Bisa saja itu terjadi, tetapi bisa saja juga tidak terjadi. Terjadi apabila koalisi Indonesia Bersatu tidak segera menemukan siapa yang cocok antara bertiga. Jadi kalau Golkar, P3 sama PAN tidak segera mendapatkan calon, baik bakal calon presiden, bakal calon wakil presidennya, maka sangat mungkin ini akan pecah. Maksudnya tidak akan dilanjutkan, karena mungkin Golkar mempunyai prinsip siapa capres, PAN juga, begitu juga P3. Karena kita pernah mendengar ya kalimat bahwa Golkar, Airlangga Hartarto adalah bakal calon presidennya. Pada waktu yang lalu, maksudnya sekitar 4-5 bulan yang lalu, PAN juga mendekati Mas Ganjar untuk menjadi capres. Sekitar 3 bulan yang lalu, P3 juga mendekati Sandiaga Uno untuk menjadi capresnya. Jadi di sini kan memang semuanya membangun silaturahmi siapa yang ditampilkan ke publik di negeri ini, siapa yang terbaik. Dan sampai hari ini Koalisi Indonesia Bersatu belum memutuskan, meskipun pada waktu pendaftaran sebagai partai politik peserta pemilu itu bersamaan, tetapi sampai hari ini belum ada pengerucutan. Berbeda dengan Partai Demokrat, PKS sama Nasdem dalam koalisi perubahan yang deklarasi koalisi perubahan itu agak belakangan, tetapi sekarang sudah fokus. Bakal calon presidennya adalah Anies Baswedan, bakal calon wakil presidennya masih belum pasti. Demokrat AHY, PKS Kang Aher, kalau kata Nasdem Bu Khofifah. Seandainya Airlangga Hartarto menjadi salah satu nominator, sangat mungkin Partai Golkar bergabung di dalamnya. Tetapi kita lihat saja sampai seberapa jauh komunikasi yang dilaksanakan sehingga kemudian terjadi deal-deal yang ada. Jadi kalau Koalisi Indonesia Perubahan tidak segera memutuskan, sangat mungkin Golkar akan berpindah atau Koalisi Indonesia Bersatu kemungkinan akan buyar. Tetapi kalau terjadi sesuatu, itu kemudian mereka akan melanjutkan. Ketiga, bagaimana tentang masa depan Airlangga Hartarto? Bagaimana masa depan? Kita ngomong koalisi perubahan. Kalau menurut saya sih, masing-masing masih dalam proses penjajakan. Koalisi, maksudnya Airlangga Hartarto menurut saya semenjak awal memang ditawarkan ke publik dia adalah sebagai salah satu bakal calon presiden. Pernah kalau di Jawa Timur itu tampil bersamaan dengan Bu Khofifah. Kalau menurut saya pada waktu itu ini pasangannya bagus, tetapi elektoralnya kan tidak naik-naik kalau di berbagai lembaga survei yang dihasilkan belum naik-naik, sehingga ini ada apa? Disinilah sebetulnya yang perlu cari solusi mengapa itu tidak naik-naik. Sehingga survei itu memang tidak wajib untuk dijadikan pedoman, tetapi minimal sebagai informasi awal sebelum elit partai politik memutuskan bagaimana menuju 2024. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah suasana buka bersama di Nasdem Tower yang substansinya adalah membangun komunikasi. Pak JK hadir secara tidak langsung itu menyatakan Pak JK welcome terhadap koalisi perubahan, meskipun ini bukan mengatakan bahwa pasti di dalamnya, tetapi minimal welcome, tidak menolak. Begitu juga mereka yang hadir, sehingga kita akan lebih optimis menuju 2024. Maka elit politik kita akan fokus pengerucutannya dan mereka akan menampilkan terbaik. Siapa yang terbaik akan ditampilkan, tidak cukup hanya pokoknya partai saya mendukung A, B ataupun C. Semoga saja pada Ramadan ini banyak silaturahmi
buka puasa bersama ditampilkan, tidak harus diartikan ini adalah politik identitas atau ini adalah memanipulasi kegiatan agama untuk politik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.